udah ya, Pak. Udah. Eh, Baiklah, pada hari ini saya diberi tugas oleh dosen saya untuk eh, memberikan atau melakukan wawancara kepada guru olahraga terhadap bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan narasumber saya adalah eh, seorang guru yang pernah mengajar saya selama kurang lebih 3 tahun di SMP dan sudah dekat dengan saya. Eh, Boleh Pak Hendy memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Yang pertama, apa kabar Tias? Semoga dengan keadaan sehat Baik, Pak. selalu di sana ya. Ya, Pak. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pak Hendeki. Saya bekerja di Yayasan Saferis Morobungo, itu tepatnya di Provinsi Jambi. Nah, saya sebagai guru olahraga di SMP Saferis Morobungo. Baik, itu perkenalan singkat. Tis ini adalah mantan murid saya waktu 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, waktu Ties masih duduk di bangku SMP. Ya. Oke, itu kenalan singkat dari saya. Baiklah, terima kasih untuk perkenalannya, Pak. Kita langsung saja daripada lama-lama, kita langsung ke sesi tanya jawab. Yang pertanyaan yang pertama yang sudah saya siapkan adalah, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang guru olahraga? Saya akan menjawab. Kalau saya dari guru olahraga di SMP Saferis Morobungo, tepatnya di Provinsi Jambi, saya saat ini sampai detik ini saya sudah masuk hampir 7 tahun. Dari 2011 hampir 7 tahun saya sudah mengajar di SMP Saferis Morobungo yang bernaung yang menjadi pusatnya Palembang, yaitu Keuskupan Agung Palembang. Ya, oke. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Terus kita lanjut ke nomor 2 ya, Pak. Pertanyaan nomor 2, Siap. untuk kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, apakah kegiatan belajar mengajar olahraga tetap bisa berjalan? Untuk kegiatan olahraga di masa pandemi, sebenarnya kalau kegiatan untuk praktek itu kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Itu khusus untuk praktek. Tapi kita dituntut saat ini oleh pemerintah, itu kita disuruh untuk daring, atau istilah sekarang itu namanya PJJ, pelajaran jarak jauh. Maka untuk penjas itu saya tekankan lagi, itu belum bisa untuk melakukan praktek langsung secara real di lapangan, karena bersangkutan dengan kondisi sekarang ini yang lagi COVID-19. Maka untuk anak-anak yang saya ajar, kami melakukan pembelajaran itu melalui jarak jauh. Oke, baiklah. Jadi mengikuti pemerintah ya, Pak? Ya, karena kita belum dapat mengantongi surat izin juga. Kalau kita diperbolehkan untuk melakukan jadi kalau kita hanya diizinkan untuk melakukan pelajaran secara visual. Oke, baiklah. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya, Pak. Apa saja kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring atau jarak jauh berlangsung sebagai seorang guru olahraga? Kalau saya sendiri itu pribadi, kendalanya adalah di sini saya tidak maksimal memberikan sebuah materi untuk olahraga. Karena apa? Olahraga itu harus diimbangi dengan namanya teori dan praktek. Nah, sementara kita dituntut di sini tidak boleh namanya praktek tatap muka, maka kita hanya bisa melakukan secara visual. Jadi kendalanya kita saat ini belum bisa untuk melakukan langsung berhadapan dengan yang namanya anak-anak di lapangan, langsung mengajari anak-anak di lapangan, itu belum bisa. Begitu. Nah, itu mungkin kendala Tidak yang bisa. selama ini, yang saat ini sedang menjadi problema.
Oh iya. Jadi kendalanya nggak berinteraksi langsung dengan siswa ya, Pak? Iya, karena lagi kondisi seperti ini, jadi kita tidak diizinkan untuk tatap muka secara prakteknya. Baiklah, lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya, Pak. Model pembelajaran seperti apa yang Bapak Oke, gunakan ya. selama pandemik ini, Pak? Kalau model pembelajarannya, yang pertama itu yang tadi sudah dikatakan, melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetapi di masa pembelajaran jarak jauh, di situ saya masih tetap memberikan sebuah materi yang memang mereka bisa pahami secara nyata, yaitu sebuah video. Seperti video itu, sekarang contohnya saat ini saya sedang masuk ke materi bab atletik. Nah, jadi saya lebih banyak memberikan mereka sebuah ajaran melalui video atau link YouTube, atau saya membuat sebuah video nanti yang saya kirim ke mereka. Jadi metode pembelajarannya yang masih jarak jauh, dan mereka hanya bisa menyaksikan sebuah video yang saya siapkan. So, berarti modelnya Bapak menjadi demonstrasi dengan video lalu memberikan itu ke mahasiswa, ke siswanya, Pak. Ya, benar, benar sekali. Jadi saya sebagai modelnya dan saya sebagai gurunya, saya merekam dan saya kirim ke anak-anaknya. Ya, lalu kita lanjut aja ke pertanyaan nomor 5 ya, Pak. Eh, masih berhubungan tadi, Oke, siap. mengapa Bapak memilih metode pembelajaran seperti itu, Pak? Uh, saya memilih metode pembelajaran seperti ini ya, terutama anak ini akan lebih gampang memahami. Nah, kalau di masa seperti ini kan kita tidak boleh namanya tetap buka praktek, kita tidak boleh bersentuhan namanya bola itu. Kalau praktek kan itu bola itu. Jadi dengan cara seperti inilah saya menjadi modelnya, dan saya jadi gurunya di situ. Saya rekam dan saya kirim ke mereka. Itu adalah metode yang harus di apa, metode pembelajaran seperti itu yang harus saya kerjakan, yang saya buat sekarang untuk bisa lebih anak tuh lebih paham tentang sebuah materi tentang olahraga. Oke, baik. Oke, diterima. Kita lanjut ya, Pak, ke pertanyaan nomor 6. Nah, masih agak Oke, menyangkut yang siap. tadi. Apakah dengan program yang Bapak terapkan sangat membantu dalam proses pembelajaran seperti ini? Dan apakah kendala yang dialami selama metode itu berlangsung? Oh, baik. Kalau programnya sebenarnya semuanya hampir berjalan. Program yang sudah saya siapkan itu sebenarnya hampir berjalan semuanya. Tetapi terkadang kan masih ada materi yang tertinggal dengan kondisi yang tertentu. Nah, kalau secara umum dari materi dan program-program yang saya siapkan untuk selama masa pandemi ini, kayaknya hampir berjalan semuanya. Tetapi yang jadi kendala sekarang, anak tidak semuanya bisa menerima dengan bagus atau menerima dengan cepat hasil video atau pembelajaran daring yang saya berikan. Karena terkendala kalau di daerah saya ini, eh, di Provinsi Jambi, terutama di tempat saya mengajar, itu masih ada anak-anak yang tinggal di daerah kosong atau di daerah pedesaan, yang mereka memang penuh mereka aktif dalam jaringan media sosial atau jaringan yang bagus di daerah mereka. Jadi terkendalanya hanya memang mereka lambat untuk menerima pembelajaran yang sudah saya siapkan. Walaupun nanti akan tersalurkan juga, tapi mereka akan lambat. Itu kendalanya. Oke, kendalanya seperti itu ya, ternyata. Terus Pak, Ya. lanjut pertanyaan nomor 7 nih. Evaluasi seperti apa yang diterapkan untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik? Jadi kan aktivitas mereka menerima pembelajaran kan harus dinilai juga. Nah, evaluasi seperti apa yang Bapak berikan? Kalau evaluasi penilaian atau pengambil nilai atau
bagaimana mereka bisa saya nilai apakah hasil selama yang saya sampaikan itu mereka bisa paham. Saya menyuruh mereka yaitu nanti saya kirim sebuah video yang mereka pahami terlebih dahulu. Kalau untuk tes tertulis atau tugas tertulis, saya akan suruh mereka melalui Google Classroom. Nah, tetapi kalau misalnya untuk praktek, saya mengirim dulu contoh, mengirim video contoh, maka nanti mereka mengirim balik video contoh yang mereka lakukan sendiri. Nah, mereka langsung praktik di rumah, tetapi mereka videokan. Jadi mereka hasil video mereka itu akan dikirim ke saya, maka disitulah nanti saya bisa menilai sebuah karya anak itu bagaimana, apakah anak itu paham dengan materi yang saya sampaikan, maka evaluasinya itu timbal balik dari hasil kerja mereka dengan video juga. Maka mereka mengirim video, disitulah saya akan bisa menilai mereka. Oke, baiklah. Eh, Terima kasih jawabannya Pak. Lalu kita lanjut ke nomor 8 ya Pak. Nah, ini agak bersangkutan dengan COVID-19. Jadi pertanyaannya menurut Bapak sebagai guru olahraga, seandainya pandemi COVID-19 ini akan berlangsung hingga 2021, apakah kegiatan belajar mengajar olahraga seperti ini masih efektif Pak? Kalau secara pribadi ya atau secara kondisi saat ini, ya mudah-mudahan ya kita nggak sampai 2021 dan masa pandemi cepat berlalu, jadi kita tidak perlu was-was lagi dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Namanya juga olahraga, itu kita memang harus namanya terjun langsung ke lapangan. Tapi kalau misalnya berandai-andai masa pandemi ini sampai 2021, saya rasa kita belum bisa maksimal dan efektif. Karena anak kan belum bisa namanya bersentuhan dengan teman-teman, harus mereka social distancing, harusnya dikatakan ya kita belum bisa efektif lah, yang jelas belum efektif karena terkendala dengan ini. Ya mudah-mudahan tahun depan atau secepat mungkin masa pandemi ini berlalu, jadi kita bisa melakukan aktivitas untuk olahraga. Sebenarnya secara nah itu sudah ini namanya bermain bola, namanya berolahraga itu dari sekali. Ya, kita doakan semoga pandemi ini cepat selesai ya Pak. Lalu ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi saya ingin menanyakan sebagai guru olahraga, apa kesan dan pesan Bapak menjadi seorang guru olahraga? Soalnya kan kami kan sebagai penerus yang ingin menjadi guru olahraga juga ingin tahu kesan dan pesannya menjadi seorang guru olahraga sejak lama. Ya, baik, kalau pesan dan kesan itu sebenarnya pesan yang baik itu sebenarnya banyak sekali. Nah, kenapa saya bilang banyak? Kesannya itu kalau olahraga ini banyak mendapatkan keuntungan dari sini. Keuntungannya seperti apa? Contoh kita sendiri saja sebagai olahraga itu pasti dituntut untuk sehat, untuk terus berolahraga. Maka di suatu sisi kita memberikan kalau menjadi guru olahraga itu sama-sama nikmat sebenarnya, sama-sama asik. Apalagi kalau kita yang langsung terjun ke lapangan, namanya olahraga pasti seru. Nah, kalau pesan saya sih untuk generasi penerus, jangan menyerah. Kalau menyerah itu nanti nggak sampai ke titik maksimal, kalian tidak merasakan nikmat jadi seorang. Karena olahraga ini satu kebanggaan kalau misalnya kita bisa menjadikan satu murid yang kita didik dari nol, yang kita bina dari nol, nanti sampai dia bisa meraih prestasi yang maksimal. Di situ adalah kepuasan sebagai guru olahraga, dan situ adalah kesuksesan sebagai guru olahraga. Maka untuk itu teruslah generasi guru olahraga berikutnya, jangan pantang menyerah, jadikan karya-karya olahraga, jaya terus olahraga, dan selalu menjadi guru yang berprestasi. Nah, itu dari pesan dari saya dan pesannya. Jadi untuk
generasi berikutnya, guru olahraga yang akan datang, yang akan sekarang lagi proses pendidikan, dan cepat wisuda, cepat tamatnya, Amin. karena merasakan nikmatnya sebagai jadi seorang olahraga. Nah, karena sejauh ini ya, guru itu adalah guru yang paling disenangi oleh murid-muridnya. Ya benar Pak. Itu kalau pengalaman saya, rata-rata semuanya menyanyi olahraga, manapun SMP, SD, SMA, pasti menyenangi. Itu pesannya ya. Ya. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Hendy sudah mau menjadi narasumber saya dan menyelesaikan tugas saya. Untuk kesan dan pesannya, terima kasih juga jawaban-jawabannya sangat menginspirasi dan terima kasih sekali lagi untuk sudah membantu. Semoga Bapak diberi kesehatan dan kelancaran untuk aktivitas selanjutnya. Salam olahraga, Jaya. Oke, terima kasih juga untuk dia, selalu jaga kesehatan dan selalu kejar olahraga itu sehat dan olahraga itu jaya. Ya, jadi salam olahraga dan salam sehat untuk dia bersama. Oke. Makasih, Pak. Oke, terima kasih.